melaksanakan realisasi desa digital dan desa wisata di Kabupaten Subang khususnya. Sebagaimana kemarin telah kita ikuti di beberapa desa perwakilan yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa. Nah, sekarang tindak lanjut, mungkin banyak pertanyaan ini sebenarnya arahnya kemana dan apa gitu. Sehingga di sini saya selaku putra daerah di Kabupaten Subang, kali ini saya di sini sebagai tenaga juga di pemerintahan daerah Kabupaten Subang, selaku tenaga IT bersama Bapak Gubernur. Di sini juga saya ingin membantu untuk merelasikan apa sih itu digitalisasi gitu loh untuk desa. Sebagai teman-teman ketahui, banyak orang yang mampu dan bisa menciptakan digitalisasi untuk desa. Dan arti dari digitalisasi itu pada umumnya juga mengacu kepada sarana informasi publis, seperti halnya pembuatan website, kemudian sarana aplikasi dan lain-lainnya. Cuma di sini saya akan menambahkan lebih ke manfaat digitalisasi untuk fokus ke titik desa aja. Ya, yang namanya digitalisasi itu adalah suatu informasi yang mendata, yang diolah, yang dikemas dalam sebuah sistem, sehingga sistem tersebut data dari proses itu menghasilkan sebuah output informasi dan manfaat yang lebih, gitu kan? Khususnya buat desa itu sendiri. Gitu. Kenapa difokuskan desa? Karena berasal dari desa lah nanti ke depannya yang akan menghasilkan informasi yang akurat untuk menunjang semua leading sektor di tatanan pemerintahan daerah maupun pusat. Seperti itu. Jadi saya yakin teman-teman semua di sini juga sudah mengetahui apa itu digital. Ya kan? Cuman saya di sini akan memaparkan sedikit manfaatnya yang lebih dominan besar, bermanfaat bukan untuk para aparatur desa, aparatur kepala daerah maupun aparatur penegak hukum, tapi di sini bermanfaat buat warga kita dulu. Banyak diantaranya namanya digital itu dimanfaatkan oleh sistem pekerjaan-pekerjaan yang notabene manual menjadi digital. Tapi di sini saya memfokuskan smart desa ini harus bermanfaat buat warga kitanya. Selain manfaat buat warga, otomatis juga bisa menghasilkan buat PAD desa dalam segi transaksionalnya. Kenapa demikian? Karena kita jangan berpikir jauh dulu. Oh, desa digital berdasarkan PMK nomor 222 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa, dan juga lagi sama Permendes, ya kan? Permendes nomor 7 ya Pak, bahwa halnya desa tersebut harus berprioritas kepada desa digital dan wisata. Untuk apa sih Mas Hendra seperti itu? Nah, sebagai gambaran umumnya, saya kebetulan di BKAD ya, Pengelolaan Daerah dan Pak Gubernur. Saya di sini BKAD ini suatu badan yang mengolah tentang penanganan anggaran untuk semua dinas. Sekarang bisa kita bayangkan kalau dinas tersebut masih manual atau BKAD sendiri masih manual, itu akan lebih repotnya dalam penyusunan perencanaan, gitu kan? Nah, di sini pola kita ini kita juga betapa repotnya desa bila mana digitalisasi ini hanya diterapkan dan diimplementasikan oleh kementerian-kementerian aja terkait aplikasi yang sudah ada sebelumnya di pemerintahan desa. Karena yang saya ketahui pemerintahan desa itu dan kementerian desa itu udah banyak aplikasi yang sudah digunakan oleh desa-desa sendiri. Nah, tapi pengintegrasiannya atau penghubungannya itu hanya untuk pemanfaatan, itu hanya untuk fasilitas di desa itu aja sendiri, tanpa dimanfaatkan atau bermanfaat buat warganya kita. Warga mana tahu bahwa desa tersebut sudah digital tidaknya. Gimana biar warga tahu? Banyak analisa yang saya lakukan di lapangan. Pak, apakah jaring internet di satu desa saya sudah koneksi wifi itu desa digital kategorinya? Pak, saya di sana udah semuanya sinyal udah bagus gini-gini, desa kita udah digital. Bahkan Diskominfo sendiri udah membuat sebuah aplikasi smart desa
yang bisa diakses dan bisa transparan buat publik. Betul, itu adalah salah satu mekanisme dari digital. Cuman kita lebih ke pengembangannya kita. Otomatis kita di situ bisa memasukkan sebuah marketplace, Pak. Marketplace itu apa sih, Pak? Marketplace itu toko, Pak. Toko gimana caranya terpublish? Itu otomatis kan harus menggunakan media, Pak. Sementara ini kan kita mau jualan toko baju aja sekarang udah live online Facebook, live online Shopee, apa? Nah, di aplikasi kita ini, karena kita udah punya klien tuh Pak, kalau ada semua itu dari pihak BUMDes itu bisa mereport Pak, bisa menerima pendaftaran dari toko-toko yang ada di desa kita, toko voucher, voucher isi ulang, token listrik, segala macam, masukin. Sehingga kita berbelanja semua warga desanya nggak ke yang lain Pak, di seputar itu aja. Manfaatnya apa buat BUMDes? Ada sharing profit dari setiap transaksi Pak. Gitu. Jadi nggak jauh kemana-mana. Bayar listrik kemana nih? Nggak usah takut. Ada toko yang masyarakat dapatkan kepada BUMDes di marketplace tersebut. Gitu. Nah, jadi di sini lebih ke bermanfaat buat transaksional juga ada, bermanfaat segi dari layanan juga ada. Layanannya apa? Ketika ada yang bikin sebuah kartu keluarga Pak, ya kan? Di situ bisa masuk ke dalam menu layanan Pak, yang Bapak Ibu ketahui layanan namanya Smart Desa kan layanan KTP, KK, pembaharuan segala macam, kemudian kartu kuning, surat-surat keterangan ABCD itu di sini akan tersajikan Pak. Karena apa? 3 indikator syarat dalam segi layanan. Satu apa? Sebagai warga negara, sebagai warga desanya. Ini bisa jadi nggak jadi hoax atau semacam kebohongan, tidak, karena logiknya tersebut menggunakan nih Pak, nomor induk KTP. Ya kan? Kita buka layanan nanti ya. Saya bintang nanti kedepannya itu lebih fokus satu-satu, karena biar lebih akurat Pak. Karena nanti para bapak ibu ini akan transferkan ke warga-warganya Pak. Kan? Dan warga-warganya saya jamin tidak dipelajarin pun dia akan bisa ngasih sendiri karena kebutuhan itu. Ya mungkin ibu dulu juga Facebook ibu nggak ngerti ya, Facebook buat apa sih ya dia? Terus WhatsApp ini buat apa sih? Gimana caranya ngirim foto? Gimana ini? Begitu juga Tokopedia, ibu juga ini Tokopedia buat apa? Tapi karena kebutuhan ternyata di toko online itu lebih murah dibanding toko manual. Jadi akhirnya ibu belajar sendiri. Nah, saya pengen pola seperti itu di warga itu bisa karena butuh Pak. Kalau nggak butuh pasti nggak bakal bisa karena nggak bakal dibuka. Dari mana nanti kita akan butuhnya? Otomatis para perangkat desa, artinya Pak ya, pemerintah desa mensosialisasikan terus ke warganya. Karena kebutuhan itu sehingga warganya sendiri karena emang itu butuh ya, karena saya berdomisili di desa tersebut, ya, saya buka Pak. Ibu bapak bisa melihat pengumuman apa aja yang dilaksanakan sama kepala desa. Ibu bapak bisa lihat di situ apa aja, siapa aja yang menerima bantuan langsung. Ibu bapak bisa lihat di situ rencana apa aja yang akan kita bangun di desa tersebut. Jadi enak Pak. Ibu bapak bisa lihat di ini tuh kita udah punya desa wisata, bisa lihat tuh. Takutnya ada saudara anak sanak family di luar kota, bisa nanyain ke kita. Bapak di desa mana? Saya di desa ini. Desa wisatanya apa? Silakan Bapak bisa buka. Enaknya. Kira-kira kita integrasi. Dan siapa tahu Pak, bukan siapa tahu karena ini udah global Pak, udah integrasi ke internasional. Marketplace yang Bapak terapkan juga nanti yang dapat ke BUMDes untuk menyimpan sebuah toko atau play store itu bisa dilihat oleh orang luar Pak. Contoh di sana ada UKM apa atau ada kerajinan apa yang unik bagus itu bisa kita ekspor Pak. Karena apa? Pelanggan kita, konsumen kita bukan hanya dalam negeri tapi luar negeri. Gitu. Nah sehingga kesimpulannya ketika kita udah digitalisasi banyak bantuan-bantuan Pak yang notabene berdatangan dari unsur kementerian dan lembaga baik juga dari unsur CSR luar negeri Pak. Karena apa? Mereka udah merasa trust. Saya sebagai orang luar negeri, saya gimana mau caranya ngasih bantuan kepada desa Pak? Kalau desa tersebut juga, apa itu potensi desa tersebut? Saya tidak tahu. Gitu kan? Tapi kalau dengan adanya digitalisasi, potensi desa ini wisata, jalannya rusak, apa jadi Pak? Kenapa?
di era 2022. Jadi nanti saya pengen namanya nomor induk KTP itu udah mencakup semuanya Pak. Mencakup nama, tanggal lahir, kerjaan, nomor rekening, kitol, semuanya gitu. Saya ingin mengejar ke situ Pak. Mudah-mudahan Subang bisa mencapai rekor muri ya kalau ini ya, untuk pembukaan rekening besar-besaran Pak. Ya kan? Cukup dengan nomor induk KTP itu udah bisa mewakili nomor rekening. Dan itu keuntungannya buat BUMDes luar biasa Pak. Terus naik. Setiap transaksi BUMDes dapat, setiap transaksi BUMDes dapat. Nah kita lebih mengutamakan di BUMDesnya Pak. Ada desanya, ada desanya. Bisa nggak pemesanan desa wisata kita ada wisata tiketnya satunya bisa, pesawat aja bisa. Terus nanti bisa nggak kita bikin KTP segala macam tanpa ada cetak KTP bisa Pak. Kita beli tiket online aja, bagian masuk ke boarding aja kita cuma bikin barcode. Hemat nggak? Dan ATK hemat. Tidak ada super, apalagi sekarang belangko kosong semua. Gitu. Nah ini untuk lebih jelasnya tentang bisnisnya seperti apa, saya di sini ada narasumber namanya Pak Ipan yang akan memaparkan secara gamblang sedikit lah memaparkan gimana keuntungannya dari segi bisnisnya. Mungkin saya kembalikan dulu ke beliau karena beliau yang membuka. Ini saya punya narasumber untuk segi bisnisnya seperti apa. Oke, dari saya sekian dulu. Kurang lebihnya nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dan terima kasih juga Pak Hendra dan panitia yang sudah menyediakan tempat dan waktu. Untuk tadi ada sedikit pergeseran ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam hal kita untuk pengenalan aplikasi desa digital. Sebelumnya saya ingin tahu dulu kalau untuk yang hadir ke sini apakah siapa gitu, kepala desa atau sekdes atau untuk rata-rata sekdes ya, semuanya sekdes. Oke, alhamdulillah. Karena sekdes biasanya ya lebih pelaku ya, maksudnya lebih sering melakukan aktivitas administrasi gitu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ivan. Saya perwakilan dari pihak PT yang membuat ini yaitu PT Saibo Teknologi. Saya akan mencoba untuk menjelaskan, mengenalkan garis besarnya. Mungkin nanti detailnya ada bimtek terpisah dari setiap desa, nanti akan dilakukan bimtek untuk lebih detail dan bagaimana teknis nanti sebagai admin, terus nanti input data seperti apa, terus kliennya juga nanti seperti apa. Input kliennya itu kan sebagai warganya desa tersebut. Nah, cuma admin juga memang harus paham seperti apa data-data yang harus dimasukkan, biar nanti muncul datanya itu sesuai dengan data real yang ada di desa tersebut. Oke, yang pertama, Bapak Ibu bisa download dulu untuk aplikasinya. Silakan masuk ke Play Store. Itu ada aplikasinya namanya Smart 247 SMF. F-nya yang dibuat kayak itu RT 247. Coba silakan di dulu kalau butuh wifi ini ada wifi-nya di Kominfo, passwordnya di Kominfo kecil semua. Nah, supaya kita nanti interaksinya lebih ini. Walaupun belum bisa login, coba di download dulu. Nanti di situ ada tampilan menu, ya, tampilan menu di situ. Tapi di download dulu aja, biar nanti bisa terintegrasi dulu dengan HP-nya masing-masing. Harus bisa ada keahlian bagaimana mengelola dan manage potensi desa tersebut. Betul nggak? Karena persaingan sekarang kondisinya desa itu harus lebih kreatif untuk menggali potensi
sehingga bisa menghadirkan PAD desa itu secara mandiri. Betul nggak? Tidak hanya mengandalkan dari kucuran dana dari pihak pusat atau daerah. Kalau desanya itu sudah bisa mandiri, dipastikan desa itu akan berkembang. Masyarakatnya akan sejahtera. Betul nggak, Bapak Ibu? Tingkat perekonomiannya akan meningkat. Nah, nanti efeknya mungkin permasalahan sosial sedikit demi sedikit akan terkikis. Kriminalitas akan berkurang. Dan bahkan desa tersebut akan menjadi desa contohan di kecamatan atau di kabupaten tersebut. Betul nggak, Bapak Ibu? Nah, kalau misalkan itu bisa dikelola dan dimanage dengan baik oleh pihak desa sebagai lembaga negara terkecil yang ada di negara ini, itu akan cukup baik. Ya. Nah, saya akan coba masuk ke formula aplikasi. Tadi Bapak Ibu sudah login, mulai dari install di gadgetnya masing-masing, dan Bapak Ibu aplikasi ini tertanam secara permanen di gadgetnya. Kenapa permanen? Karena nanti akan ada nama, terus apalagi keterangan di bawah, ada nama, jenis kelamin dan lain-lain. Ini sudah muncul. Nanti tinggal upload file yang dibutuhkan apa, lihat file apa, ya. Dan nanti ini akan muncul langsung dalam bentuk cetakan. Tanda KDP di mana? Ini dalam bentuk barcode. Ya, keren ya Bu. Kelas desa yang bisa mengeluarkan tanda tangan barcode di kayak tadi sekarang. Keren kan? Ya, keren kan? Jadi kadisnya harus data kan? Nggak usah. Terus sebagai pengumumannya harus tunggu dulu nggak? Pak kadisnya lagi keluar, Pak kadisnya lagi ada acara, tunggu ya 2 hari, 3 hari, itu nggak? Ini sebagai bentuk pelayanan unggulan nggak? Betul nggak? Tadi saya bilang di awal, kalau Bapak Ibu cita-cita menjadi desa unggulan, ini baru salah satu yang bisa menjadi perubahan secara sistem birokrasi yang ada di desa Bapak. Lebih ringkas nih, ya kan? Lebih ringkas. Gimana Pak? Mencegah pungli, bisa mencegah pungli. Nah, itu Pak. Itu kenapa? Bisa jadi desa unggulan, Bapak bisa. Itu tidak ada penyertaan di situ. Nah, desa dari mana nanti pendapatannya? Maksimalkan dulu BUMDesnya secara profesional. Dan itu tidak ada aturan-aturan di BUMDes mengenai bisnis di situ halal. BUMDes itu halal bisnisnya. Halal dalam artian dalam tanda kutip secara birokrasi regulasi yang ada di kita. Halal. Dan itu potensinya lebih besar dibanding kita hanya mencari pertemuan dari surat keterangan, dari surat desa. Terlihat profesional nggak Pak Desa Pak? Betul nggak Pak? Mungkin ya mohon maaf. Aduh Pak, nanti ada buat ini nih protokol apa ya, dan itu Bapak bisa kikis seperti itu. Dan Bapak buktikan bahwa desa Bapak itu kita sudah tidak ada lagi pungutan seperti itu. Kita bersih dari hal seperti itu. Apa respon Bapak pihak desa? Bapak yang biasa, mohon maaf, biasa bikin surat ini 10.000 ya, mohon maaf. Pada saat sudah ada diri seperti ini, bikin di desa itu sudah ada surat keterangan nggak bisa dimulai, gitu ya. Nah, bagaimana desa untuk menggali potensi ini? BUMDesnya. Makanya setelah nanti proyek desa digital ini sudah berjalan secara menyeluruh, Bapak Ibu jangan khawatir karena kita ada program lagi adalah untuk meningkatkan manajemen BUMDes secara profesional. Bagaimana mengelola BUMDes itu seperti PT, Pak. Di situ ada jual beli sahamnya, bisa jadi ada investornya.
pengelolaan manajemennya secara baik, akuntabel, di situ bisa dijalankan. Kalau suatu perusahaan sudah akuntabelnya sudah oke, investor datang pun melihat neraca di situnya oke, ragu nggak? Enggak. Kalau suatu perusahaan neracanya sehat, investor itu akan berbondong-bondong masuk ke situ. Nah itu kita bergeser dari manajemen yang sudah berjalan sebelumnya mungkin itu turun-temurun seperti itu prosesnya dan birokrasinya. Di eranya Bapak Ibu sekarang kita rubah. Terima kasih. Mungkin sekilas baru saya sudah melihat dari pemaparan aplikasi ini yang kelebihannya kalau desa kampung Pak, kita mungkin tahun 2018 sudah dicanangkan desa kita, bahkan ini launching oleh wakil menteri dari Kemendes. Nah, aplikasi dari Presiden ke aplikasi pelayanan tadi mungkin ada sedikit keunggulan yang dibawa itu dari laporan permasalahan. Kalau aplikasi yang lain tidak ada. Nah kemudian dari Diskominfo juga sudah, kalau surat komunikasi itu sudah berjalan Pak, cuman tadi kendalanya yang namanya di gunung Pak, kita di infrastrukturnya gitu. Jadi ketika PLN mati, kita mau lapor gimana Pak? Mati semuanya kalau di desa saya itu Pak. Akhirnya tidak berjalan. Sistem keberwakannya jadi tidak itu tetap sistem tinggi gitu Pak. Nah kemudian apakah aplikasi ini, ya tadi yang saya terkait itu laporan langsung ke kementerian, semuanya masuk. Nah yang jadi permasalahan di Kabupaten Subang itu masalah ini di Pak. Ketika kami coba di Smart Desa dulu, bahkan saya sendiri Pak Sekdesnya ketika saya dimasukkan, itu maksudnya desa tetangga Pak, di Bantarsari. Nah seperti itu. Jadi permasalahan di surat keterangan itu ketika oleh betul nama dan niknya kita desa Bantarsari ketika itu. Nah mungkin apakah formatnya nanti di surat-surat itu baru apa diupload sesuai yang di desa ada formatnya sampai kita ngedit lagi Pak si format itu yang coba kita lihatkan. Barcode sudah berjalan Pak, sistem barcode itu 3 bulan lah. Ada yang kita mencoba sudah menurut masyarakat dicoba 3 bulan berjalan. Setelah itu karena terkendala ini kan kemarin kita sudah konsolidasi dengan koordinasi dengan Disduk, kita ada jawaban juga Pak. Jadi tetap desanya NIK yang bermasalah. Namanya ada yang di daerah Pantura Pak, ada warga saya itu. Nah permasalahan seperti itu apakah bisa Bapak dan juga mengumumkan ke Disduk Kabupaten itu satu. Keduanya apakah aplikasi ini bagus Pak dalam suatu penyurat seperti itu. Kalau yang kemarin saya punya itu bisa diedit lagi surat keterangannya itu. Itu disesuaikan lah dengan format yang ada di desa. Itu keduanya. Terus yang ketiganya ya mungkin saran mungkin Pak, aplikasi sebagus apapun kalau tidak ditunjang dengan instalasi bandwidthnya, instalasi infrastrukturnya tetap aja Pak. Kita juga sudah alami lah mungkin sampai sekarang 3 tahun Pak, semua aplikasi itu akhirnya tidak dipakai lagi karena kita juga akhirnya kerjasama dengan CBR, dengan kemarin itu iPhone sudah semua provider kita coba, cuma kendala di bandwidth itu Pak. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mic-nya, layanan database-nya kita ngambil itu bukan di Cipta Indo Pak, tapi dari Pembes yang notabene dari desanya. Nah sehingga nanti dari sistem aplikasi kependudukan Kemendagri ya Pak, lewat Disduk Capil itu nanti akan integrasi Pak. Gitu. Jadi bahkan kita pun gak dikasih pun Pak, melihat database-nya nomornya hanya satu aja, kita nanti sudah monitor Pak semua. Oh bahwa link ini pasti desa ini, link ini desa ini. Dan ketika tadi nanti tidak ada sinkron karena kita database awalnya itu Sekdes ini berdasarkan database-nya desa, itu yang dipakai Pak, aplikasi yang ada di DPMSP.
Ya kan? Untuk apa OSS Pak? Bapak kalau daftar OSS betul secara online. Tapi begitu Bapak mau nyetak nomor induk usaha atau NIB, itu pasti disebutnya tidak terdaftar Pak. NIK tersebut tidak terdaftar di Kemendagri. Itu kenapa demikian? Karena itu tidak update Pak. Belum diupdate oleh Capil. Itu permasalahannya Pak. Insya Allah dengan aplikasi yang sekarang kita buat, ini bukan berguna buat warga, buat desa, tapi akan membantu juga di sektor atau dinas-dinas terkait Pak. Betul. Karena kalau tadi berbicara linknya ke dinas tidak akan simpel-simpel. Tidak akan Pak. Makanya di sini saya para kader semuanya tenaga ahli, kalau nanti database yang di-record itu berdasarkan link atau data yang ada di desa. Biar nanti dinas mengikuti dari kita. Namanya kenapa? Karena yang update itu desa. Justru kita juga setuju Pak kalau data itu diambil dari desa dulu. Betul. Dari bansos itu sendiri, nicknya mungkin desa saya, desa Cirebon. Pas begitu desanya Bantarsari, desa ada yang Patiwa, ada ini. Betul Pak. Betul Pak. Jadi nanti ke depannya ya Pak Wahyudi juga mendapat mandat untuk nanti mereport dan silakan di entry sama sekdesnya untuk di entry berdasarkan link yang ada di desa. Link yang ada di desa. Betul Pak. Jadi yang update itu, yang terupdate itu adalah link desa. Begitu yang Bapak sekdesnya silakan. Ini akan yang belum punya nick gimana Pak? Apa? Yang belum punya maksudnya atau di kakak yang belum misalkan belum update nick baru. Penambahan anggota keluarga baru. Oh, penambahan anggota keluarga itu mekanisme SOP masih berjalan Mas Depo. Terus sama yang di Dinsos BPJS itu kan mesti ada relasi sama Dinsos yang masalah BTKS itu. Kan banyak Pak kasus di Desa yang fisiknya ada tapi fotonya sakit. Bisa. Jadi bertahap ini Pak. Database awal itu akan berdasarkan dari link desa, ya kan? Karena link itu Pak, link yang saya ambil di kota itu dari desa, itu by name by addressnya yang terupdate sama desa, gitu ya. Nanti akan menolak Pak sistem Pak. Ketika Bapak ada nama baru yang record di database itu akan menolak. Tapi minimalnya dalam satu keluarga itu ada satu aja, link yang valid yang di desa itu. Nanti unsur yang kakak yang lainnya akan mengikuti Pak, mengikuti. Itu ya. Tuh. Dan pembenahan pun akan dilakukan di database itu. Karena aplikasi kita ini aplikasi notabene sudah terintegrasi Pak dengan unsur kementerian dan lembaga yang lainnya. Jadi harus benar-benar valid. Jadi tidak ada lagi nanti yang namanya bantuan yang sasaran Pak. Gitu loh Pak. Khususnya BPJS. Kalau sekarang, kalau yang sekarang nggak bisa. Jadi kita sudah berjalan. Mudah-mudahan sebetulnya sebelum tahun ini ya, sebelum habis tahun, kita pengennya cepat untuk segera aplikasi untuk ke desa. Cuma nanti dilihat kondisi dan situasi. Karena kita juga ini sudah koordinasi dengan pihak Disbudkes, dengan Pemda dan lain-lain. Oh ya, dengan lain-lain kita untuk istilahnya berkoordinasi terkait hal itu. Nah itu satu. Yang kedua tadi terkait pelaporan ya, itu yang menanggulangi siapa gitu. Nah untuk dari aplikasi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendra untuk masuk ke ranahnya masing-masing Pak. Kalau misalkan kecelakaan itu langsung ke pihak kepolisian. Kalau kebakaran berarti ke dinas damkar. Ya, kalau untuk kejahatan itu ke kepolisian, ya. Atau bencana, nah itu bencana juga ke pihak damkar atau BPBD nanti masuknya, ya tergantung dari kejadian yang terjadi. Nah mungkin itu Pak. Tapi kalau misalkan untuk tanggap daruratnya minimal pihak desa pun mengetahui Pak. Jadi sambil kan mungkin yang di Legon Wetan posisinya di utara ya, di utara gitu. Nah itu bisa nanti belinya ke desa wisata pinggir pantai, itu pengembangan di situ Pak. Ada wisata apa di situ misalkan ya. Sementara ini lautnya masih terlihat kotor, bersih dan lain-lain untuk wisata. Yang
tujuh laut dan dunia bagus kan belum ada Pak ya. Tentunya walaupun beberapa kendala tadi yang dari Ciracas Bapak sampaikan tidak matching antara aplikasi dengan Dukcapil. Nah tapi di luar itu semua, klinik itu sudah tersatu desanya, kode desa, kode kecamatan, kode kabupaten, kan ada di situ Pak. Baru nanti identitas diri, tanggal lahir dan lain-lain ke belakangnya. Nah dari kode itulah kita mengambil aplikasi ini. Jadi kalau misalkan KTP-nya Bapak desanya X nih, yang mendaftar desa X, yang posisi desa X yang daftar adalah warga desa Y dengan KTP desa Y, dia nggak bisa. Nah kalau di sebelahnya sudah menggunakan aplikasi ini, desa Y-nya nggak bisa. Nah itu yang menjadi keunggulan warga desa Bapak Ibu sendiri. Sekarang yang hadir di sini hampir 15 perwakilan 15 desa. Dari jumlah desa di Subang ini mencapai 250 lebih. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini yang bisa menjadi desa unggulan saat ini. Ya, kita tunjukkan desa yang sudah hadir di sini. Apa sih keunggulannya? Pak paling gitu-gitu doang lah. Paling ya sama aja lah sama yang kemarin. Bapak Ibu bisa melihat dan bisa merasakan. Beda dengan yang sudah ada. Nah kalau beda, mari kita bicara. Saya yakin aplikasi ini bukan untuk aplikasi gaya-gayaan doang Pak. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hendra, aplikasi ini bisa untuk update data keluarga, update terbaru dari keluarga Bapak sendiri. Jadi secara independen Bapak sudah bisa data paling dan update tersendiri dari desa Bapak sendiri, ya kan? Itu bisa dilakukan sendiri. Nah, termasuk tadi di aplikasi ini juga dilanjut lagi untuk layanannya. Ada semacam untuk lokasi warga itu di mana sih posisinya? Ada klik di lokasi di situ. Nah, ada lokasi. Di situ ada lokasi member radius 1 kilo sampai dengan 10 km. Nah, ini bisa dilihat sebaran warga Bapak itu di radius 2 kilo, di radius 3 kilo, di radius 10 kilo, bisa terlihat. Bisa terlihat Pak. Ya kan? Nah ini bisa salah satunya untuk lokasi member. Nah terus selanjutnya di bawahnya ada. Saya tambahin ya Pak, yang tadi aplikasi member itu aplikasi yang udah kita kasih username password Pak, warga. Nah ya, jadi kalau belum ada dikasih sama tim admin, tim sekdes lah, atau kades, admin tersebut Bapak mau searching 1 kilo, 2 kilo pun tidak akan detect Pak. Ya, jadi itu sebagai nanti pendataan, Pak. Pendataan dari seberapa banyak warga yang menggunakan aplikasi itu, kesadarannya. Oh ternyata 1 kilo aja baru 2, oh berarti saya kurang digejot nih. Ya, aplikasi itu emang harus benar-benar digejot biar terinstall gitu kalau kita. Nah nanti Bapak cek lagi tuh, wah sekarang udah ada tambahan peningkatan jadi 10, ya kan? Jadi itu sebagai tracking juga Pak, kalau kemarin masih ada usul COVID ya, tapi janganlah apa kita bisa ketik Pak di situ. Tracking ya, maksudnya. Kita lanjut Pak. Nah itu Pak, jadi yang bisa dideteksi adalah yang sudah menggunakan aplikasi ini. Tadi saya bilang di awal, ini sudah terintegrasi itu di sini. Dimanapun berada, Bapak sebagai admin di desa itu bisa memantau pergerakan keluarga desa Bapak. Ini loh. Ada pertanyaan, Pak Hendra, ketika aplikasi itu kita matikan, apakah masih running? Dijamin 1000% running Pak. Kalau apa yang jadi curi Pak aman nggak? Nah, justru itu Pak. Aplikasi ini saya bilang sama Bapaknya, aplikasi ini apa yang Bapak bisa minta, saya nggak boleh nggak jawab nggak bisa. Saya harus jawab bisa. Karena programmernya saya dengan Pak Iki juga kemarin bersentuhan. Aplikasi ini buat Bapak silakan, beda dengan yang lain boleh. Karena HP gua dicuri, tapi saya udah pernah install aplikasi itu, bisa ketik
Saya jawab, bisa. Maksudnya Pak, Bapak selingkuh, bisa ketahuan? Bisa. Kalau ada yang request, Pak. aplikasi itu kan dimainkan sama si orang tersebut gitu. Bisa, Pak. Jadi gini, Pak. Nanti hak akses login itu berbeda-beda. Hak akses login itu untuk anggap kliennya itu warga ya, Pak. Itu hanya batasannya ABCD. Hak login administrator itu bisa melihat ABCD, dan hak akses super administrator itu bisa melihat seluruh Indonesia, Pak. Jadi ada hak-hak aksesnya. Tenang aja. Makanya tadi kenapa aplikasi ini seluruh Indonesia bahkan di dunia pun terpublish, karena hak aksesnya banyak, Pak. Khusus kementerian bisa lihat kita dari mana, Pak? Dia punya akses, Pak, untuk masuk ke aplikasi ini. Kepala desa pengen tahu nih ada laporan apa aja, ada indikator warna hijau, kuning, dan merah. Itu adalah penyelesaian masalahnya. Jadi yang kepala desa bisa lihat di ruangannya dengan LPG. Nanti kan kita beli, Pak, dianggarkan di dana desa yang 2022 beli. Kita udah bilang, wah ternyata ada warga ini yang baru KTP sekian melakukan hal banjir. Ini belum ditangkapi nih, nanti kepala desa tahu, Pak. Dan nanti ada hak akses untuk chat dengan unsur stakeholder kepala desa, Pak. Gitu loh, untuk menindaklanjuti follow up-nya. Sehingga terus monitor, Pak. Indikator itu menjadi indikator hijau, yang ini artinya itu telah selesai tanggulangi. Terus ini Pak, untuk servernya apakah kredit atau enggak? Ya kejadian kemarin ketika SPGS menggunakan data itu tulis ya Pak. Akhirnya banyak tidak yang Loading ya Pak. maintenance bahasanya, padahal berdasarkan hilang. Siap, JGS itu seperti Nah itu yang perlu kita Ini Pak, kalau untuk server, Pak, saya kalau boleh jujur, ini karena ini diskusi aja, Pak ya. Jadi nggak ketemu. Kalau untuk server sebenarnya aplikasi ini mahal, Pak. Saya jujur, saya sendiri sebagai tenaga ahli IT di beberapa daerah, saya baru melihat aplikasi semahal ini, Pak. Jujur. Ya, kenapa? Untuk di tanah desanya di Pak? Karena yang makin banyak, Pak. Nah, server ini, Pak, bisa bayangkan Bapak, saya ada seorang programmer. Kita dulu bisa, Pak, dipercaya oleh perbankan, Pak. Aplikasi yang kita buat. Karena apa? Aplikasi yang sudah terintegrasi dengan perbankan itu aplikasi yang notabene harus berdasarkan ISO dari pengamanannya, Pak. Karena apa? Yang diambil itu database nomor penting, Pak. Nah, terus yang mau masuk aplikasi ini diintegrasikan dengan aplikasi kementerian itu juga sama, Pak. SOP-nya juga harus security-nya harus benar-benar hebat, gitu. Makanya ini aplikasi yang dipakai banyak jadi kita, Pak. Gitu, Pak. Ini aplikasi ini servernya double protected, Pak. Udah diakui sama GPN, Pak. Bapak tahu nggak GPN? GPN pasti Bapak kalau punya ATM bisa bertransaksi di luar negeri kayak Sirius ya, Mastercard, itu ada produknya GPN, Pak. Begitu nanti kedepannya saya akan potensi kedepannya nanti saya akan door-to-door ya, Bipek ya. Saya akan membuat ATM, Pak, versi desa, Pak. ATM versi desa. Jadi di ATM itu manapun juga bisa masuk kedepannya, Pak. Tapi nanti kita step by step. Cuma kalau yang lebih ngerti seperti hal Bapak bisa cerita tahu yang Bapak ini udah tidak gagal paham lagi lah kalau bahasanya Bapak udah bisa memahami. Misalnya ini percuma aplikasi kalau besar apapun juga kalau tidak ada jalannya atau jalannya becek godok, jalan itu ibarat katanya itu jaringan ya, Pak. Percuma kok nggak saja itu tepat, Pak. Dan saya sudah memikirkan, Pak, jauh-jauhan. Dan kita pun udah waiting list, Pak, di belakang kita yang mau support, Pak, pelaksananya ini dari mulai BTS-nya, jaringannya, bandwidth-nya, banyak, Pak. Dan itu saya akan screening bersama tim kalau itu selagi itu bermanfaat buat desa, jalankan kata itu. Tidak bermanfaat buat yang doang, jangan. Karena itu lebih prioritas di sini, Pak. Nah itu sudah dipikirkan, Pak. Dan saya tidak akan mengotak-atik dengan APBD, Pak. Untuk kemajuan digitalisasi saya tidak akan mengotak-atik dengan APBD. Saya akan ngajul, Pak, dengan kementerian. Mereka percaya ke kita karena apa? Dengan catatan satu, yang akan mereka beri manfaat tersebut harus digital, gitu. Karena dia mereka percaya, dia akan memberikan uang banyak kalau masih manual sulit, Pak. Yang ada celaka buat mereka juga, celaka buat kita juga, Pak. Terus
aplikasi buat di Kebundes ya buat ini kedepannya gitu. Itu yang lebih menarik. Itu yang lebih menarik, Pak. Nanti Kebundes juga ikut bergerak. Itu lebih menarik, Pak. Makanya kan di sini kata Bapak ada yang bilang, Bapak semangat ini Pak Agi, Pak Agung dari Cilangkong ini, kapan realisasi pelaksanaan aplikasi ini? Besok, Pak, saya jamin. Ketika Bapak udah memberikan legalitas kita bahwa Bapak dalam artian terikat MOU dengan kita. Ini kerjasama ya Pak, bisnis ya Pak. Ini bukan proyek Pak, ini bisnis Pak. Jadi kalau bisnis makanya di atas kertas pun saya kepala desa Cilangkong menyatakan siap melaksanakan atau siap menginginkan aplikasi itu datangkan cat dasar. Nanti pembayarannya mau pakai dana desa sekarang, mau pakai baju kata kasih khusus kan bilang. Saya percaya sama kepala desa, dia pun pasti pegang. Apalagi program prioritas silakan Pak budgetin pakai apa aja bisa Pak. Yang penting nanti ke depannya dana desa kita bisa tergantikan di situ. Bebas Pak. Ujung-ujung nama ke situ lah. Kata kasih khusus juga kan bilang. Udah itu mah polanya silakan. Mau narik juga Kesto Kesto terus ini. Nah kamu itu di aplikasi lah dulu dia. Bebas mantap Pak. Itu pun namanya kepala desa sama Bapak. Saya pengennya secepatnya Pak. Besok saya realisasi dengan hari yang sekarang. Apapun repot berapa jam terjadi PO, saya akan implementasikan Pak. Gampang bayar mah. Puas lah desa, tarik bayar. Gitu aja. Lanjut ya Pak. Baik, pertanyaan tadi sudah terjawab semua ya. Sudah terjawab ya. Ketiga, selamat datang Bapak Ibu yang baru datang. Dari desa mana Bu? Satu Herang Kidul. Satu Herang Kidul Bapak? Oh sama. Ini kepala desa dengan Bu Selvi atau perwakilan ya? Oke. Mungkin nanti diikuti dulu ya Bu ya, karena sudah jauh kita pembahasannya. Baik, untuk selanjutnya itu di menu itu ada golongan darah, ya di menu itu ada golongan darah, di mana di situ bisa dilihat golongan darah kompleks, semua golongan darah ada di situ. Dan ini memudahkan pada saat posisi kayak kemarin ya, kayak COVID kemarin yang butuh darah itu kan banyak. Kita kebingungan. Si A ini darahnya apa sih? Si B ini apa gitu? Kalau kita diklik di sini bisa terlihat. Nah radiusnya juga ada di situ. Yang paling dekat berapa? 1 kilo. Nanti terlihat. Nah ini ada radar. Nanti kalau sudah aktifasi. Nah kembali lagi. Yang bisa dideteksi adalah warga yang sudah menggunakan aplikasi ini, karena di sini sudah terrecord, sudah terdaftar dan terekam. Mungkin nggak orang dari Subang atau orang dari Bandung sekalipun datang ke sana. Mungkin Pak, karena sekarang itu lagi berpacu bagaimana caranya mengundang orang, karena di situ potensi bisnisnya. Nah, orang yang ada di desa kita masa sih berkunjung ke desa yang lain, kenapa nggak kita manfaatkan? Orang-orang kita, orang-orang itu kan ada potensi itu. Betul nggak? Nah, ya seperti itu Pak, itu gambarannya saja. Mungkin nanti teknis, detail, mekanisme disesuaikan dengan aturan-aturannya. Itu monggo silakan nanti Bapak Ibu yang berkoordinasi. Nah, cuman kerangkanya seperti itu. Ada potensi bisnis yang bisa kita kelola dengan baik. Apalagi biasanya sudah potensial bisnisnya sangat tinggi. Bisa nyampe ratusan juta per hari untuk transaksi lanjut. Apa misalnya transaksi apa yang tertinggi di desa Bapak? Jual beli apa yang tertinggi di situ? Misalkan jual beli uang bahan, jual beli sayur-sayuran, oke, bumdes netral di situ. Akomodir, kikis sedikit kalau pulang yang datang ke desa tersebut, netral sama bumdes. Bisa nggak? Bisa kan? Nah, segala era misalkan keunggulannya dari cengkeh ya, dari cengkeh, dari palawija dan lain-lain. Bisa nggak melukis bandar-bandar yang berbuat? Pak, bandar-bandar nggak ada, bumdes sedikit kan? Profesionalkan dulu bumdes, manajemennya diperbaiki, bikin raca secara transparan.
di mana situ sudah berjalan secara profesional, investor pun akan melihat itu akan menjadi potensi. Jadi nanti bandar itu datangnya bukan ke petani, tapi ke BUMDes. Buatlah kepercayaan antara BUMDes dengan warga. Nah itu jadi nantinya bisa terjadi sinergi. Warganya terlindungi, BUMDesnya dapat profit. BUMDes itu kan halal untuk bisnis. Halal secara regulasi ya, regulasi itu boleh, sangat boleh. Bahkan misalkan di daerah tersebut ada orang kaya di desa tersebut, semua didekati. Jadi berarti ini BUMDes ini kita ada perubahan seperti ini, mau kita sharing profit di situ. Kita ada sharing bisnis di situ. Atau berarti tidak apa aja dengan bisnis apa? Coba kita menunjukkan ada namanya seperti apa? Silakan. Itu bisnis to bisnis, bukan desa aparatur negara dengan warga, bukan. Jatuhnya bisnis dengan bisnis. Makanya yang datangnya jangan kepala desa, tapi yang datangnya adalah ketua BUMDesnya. Mungkin bisa dibantu dengan kepala desa, tapi jangan kepala desanya yang berbisnis. Itu akan dari cerita. Nah itu efek domino dari aplikasi ini. Karena semua sudah terrecord, semua sudah terdeteksi, semua sudah terakomodir oleh desa. Jadi desa sangat mudah sekali memantau potensi yang ada di daerah desa. Ya, nanti dari data ini bisa terlihat loh. Yang bekerja sebagai petani berapa, yang bekerja sebagai ASN berapa, yang bekerja sebagai bisnis pedagang berapa, itu kan terlihat. Nah dari data-data itu boleh nanti dikelola. Oh ternyata di desa kita itu kebanyakannya adalah karyawan yang belum bisa produktif. Ini sekali produksi. Apa nih yang bisa diproduksi daripada nanti warga kita belanja ke orang, belanja ke tetangga sebelah, desa sebelah punya apa sih yang sering dibelanjain sama warga kita? Oh ternyata di sana sepatunya murah, grosirnya murah, kita bukan di sini. Jadi kalau warganya kan belanja ke desa sebelah, nah itu jatuhnya nanti ke pola bisnisnya. Kenapa? Karena datanya sudah ada terrecord. Nah, datanya dari aplikasi ini. Paham ya, Bapak Ibu ya? Nah, mungkin Bapak Ibu nanti sebagai admin, sebagai pelaku utama dari aplikasi ini, boleh nanti bisa sambil dipelajari, bisa sambil di channel YouTube juga bisa research. Untuk aplikasi ini sudah di mana saja dipasang, boleh bisa dilihat, bisa saja di YouTube. Nanti di situ ada Pak Sukandar yang promote dari Kemendesnya, ya bisa dilihat juga di Pak Sukandarnya di situ. Nama YouTube-nya bisa lihat. Kandar Deso. Kandar Deso itu beliau yang promote untuk smart desa ini. Boleh dilihat nanti di situ sudah kemana aja itu, terus apa saja yang sudah dilakukan. Ya itu bisa dilihat di situ sudah jejak atau smart 24 itu aja. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau terkait aplikasi ini belum dipahami? Dari SP legalitas dari desa bekerja sama dengan vendor. Jadi di sini baru kita akan menuju Pak ya, untuk langsung instalasi Pak. Instalasi learning by doing ya sambil berjalan. Karena yang diperlukan itu adalah MOU-nya, legalitas MOU-nya. Jadi polanya itu sebenarnya sih berarti cepat lambatnya tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Oh, ya. Oke. Karena di sini juga saya menjelaskan. Di sini saya sebagai warga Subang Pak, daerah Subang yang sedikit banyaknya berpengalaman juga mengusir di bidang IT.
Dan banyak juga kan yang dipaparkan juga bahwa halnya pembuatan website Pak di setiap desa kita udah dalam konsep ya maaf ya Pak, intinya satu, website tersebut kalau tidak ada pengunjungnya ya kata Bapak tadi aplikasi bagus apapun tapi ada jalan itu cuma begitu juga website sebagus apapun konten yang kita publikasikan di dalam website tersebut kalau tidak ada pengunjungnya percuma gitu. Tapi kita Pak, kalau smart desa ini sudah terinstall oleh warga, itu sudah otomatis Pak pengunjungnya pun warga itu sendiri gitu. Jadi sebelum kita dikenal orang, alangkah baiknya kita dikenal oleh warga kita sendiri dulu Pak. Gitu. Nah untuk paparannya Pak Ipan tadi cukup detail banget. Sebenarnya TOP-nya sendiri udah Pak Ipan nih sekarang diborong semua. Sebenarnya sih saya tuh misi-misinya kenapa tidak ada jamuan apapun juga, karena ini menindaklanjuti dari Kang Mahudin yang kemarin ke desa-desa. Lebih teknisnya seperti apa. Jadi Bapak nanti kalau aplikasi Pak silakan. Bapak punya ide apa? Sandra, saya pengen aplikasi ini tambahin ada ininya ada ini. Bebas. Dan saya tidak boleh menolak, tidak bisa. Dengan anggaran yang kita minimumkan, ya kan, saya akan maksimal Pak. Maksimal. Apa aja di situ karena saya di sini KBN ditugaskan saat pemerintah daerah Subang selaku plat merahnya Pak untuk mendukung dari unsur APH sendiri sangat mendukung dan tadi juga ada kehadiran dari PNS Pak Yudi ya Pak Yudi juga sangat mendukung Pak ya kan dan karena di sini juga bahwa ini di mana desanya ya silakan desa mau beli enggak nah itu gimana desa balik lagi ke desanya gitu. Jadi intinya yang kita targetkan ini adalah satu medianya tadi nggak ada ya aplikasi itu. Kedua adalah pengunjungnya, kliennya, ya kliennya warga kita sendiri Pak. Nah, gitu. Ketiganya potensi manfaat dari bisnisnya, itu. Jadi 3 komponen ini bisa jalan dengan baik Pak. Saling menguntungkan, baik diuntungkan oleh warganya dan diuntungkan oleh pemerintah desanya tersebut. Saya rasa sih seperti itu Pak kesimpulan akhirnya. Jadi aplikasi ini bukan aplikasi yang notabene begitu dibeli dan jalan, tidak. Aplikasi ini adalah koridornya bukan proyek ya, tapi bisnis Pak. Itu bisnis apa? Bisnisnya memang dari situ. Mau bikin transaksional apapun juga ada aplikasi itu. Tapi ini diuntungkan oleh para pihak Pak, diuntungkan oleh para pihak untuk keterkaitannya dengan PKN sendiri nanti ke depannya dengan BPPD sendiri kemudian dengan dinas kesehatan sendiri itu nanti itu tugas saya Pak. Karena Bapak juga udah tahu sebelum ke Subang bahwa di Subang kita punya 2 nomor darurat Pak punya yang satu PSC 119 ya untuk pelayanan kesehatan dan yang kedua adalah 112 call centernya darurat. Nah, 112 udah di launching ya kayak di Diskominfo, ya kan yang integrasi dengan Polres dan di Kodim dan stakeholder yang lainnya kesehatan dan sebagainya. Jadi 112 ini adalah nomor yang cantik Pak buat warga seluruh Kabupaten Subang di usul laporan, ya kan lewat handphone katanya Pak. Kalau kita bisa kebayang aplikasi Pak desa alah Pak, dan nanti logika pikir masih ada ini hoax nih, masa begitu tadi ada laporan terintegrasi, nggak hoax Pak, silakan Bapak berkunjung ke Diskominfo, betul nggak? Diskominfo udah melakukan, ya kan, pemaparan 112 yang sudah terintegrasi dengan unsur ya APH, unsur kesehatan dan unsur layanan lainnya. Ayo kita integrasikan Pak, jadi tidak ada yang tidak mungkin ya aplikasi mungkin Pak. Dan bila apa? Kalau tadi sekilas lihat di semua data Indonesia, kalau belum integrasi Pak, bohong Pak, saya bisa mendapatkan database seluruh Indonesia Pak, dari mulai tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa. Itu namanya Pak. Dan Bapak bisa lihat di situ. Ada. Jadi intinya saya berharap untuk Kabupaten Subang khususnya di kecamatan dan wilayah desa saya ingin jangan dulu pikirkan budget seperti apa Pak. Kalau Bapak udah puas Pak dibayar Pak, Bapak puas dibayar seperti itu. Saya berharap seperti itu. Makanya saya juga sama Pak. Selain Bapak juga nanti menggandeng investor untuk pembayarannya
aplikasi ini jasa konsultan ini, dan ini maksudnya belanjanya jasa konsultan ya Pak. Nah, saya juga sama Pak. Gimana caranya? Walaupun saya belum siap ready di penganggarannya, saya install dulu gitu Pak. Karena sesuatu aplikasi ini beda Pak dengan pengadaan barang Pak. Barang maju dulu. Kalau aplikasi ini kan nggak bisa disentuh Pak. Itu lebih ke manfaatnya yang dominan. Nah di sini ya saya di sini juga perkenalkan Pak. Kalau Subang ini warna itu saya sama Pak Andiana Pak Filipin. Pak Andiana ini konsultan juga di BKAD Pak, di penganggaran khususnya. Tapi dia sama program juga Pak. Jadi saya meminta beliau, kita sebagai kepala daerah Kabupaten Subang, ayo sama-sama kita membangun aplikasi ini bukan hanya di tingkat kabupaten kota di dinasnya, tapi sekarang masuk ke desa ya Pak Adriana ya. Ya nanti mungkin Pak Adriana akan saya persilakan dulu Pak untuk membahas soal sebuah integrasi antara ini kan Bapak semua juga udah pernah bikin video ya Pak ya untuk promosi desanya ya seperti apa. Terus ini Mas Hendra ada aplikasi ini bisa masuk nggak sih ke aplikasi itu? Bisa Pak. Saya biasanya memasukkannya di channel YouTube, saya bisa masukkannya di channel website gitu kan. Bisa nggak dimasukin sini? Bisa. Ada menu khususnya nih untuk memudahkan upload video. Nah, Pak Adriana sedikit akan menjelaskan potensi-potensi buat aplikasian di desa tersebut. Di sini saya akan menambahkan sedikit tambahan, mungkin sedikit penambahan dari sisi aplikasi untuk smart desa. Ya insya Allah mungkin kedepannya dengan terregisternya aplikasi smart desa di seluruh desa Jawa Barat ini, nanti desa-desa secara otomatis akan mempunyai sebuah aplikasi yang membentuk website sebagai pendukung untuk di dunia mayanya, dan ada aplikasi untuk mendukung di BUMDes seperti informasi sisi keuangannya, neraca, rupiah dan sebagainya. Selain itu, insya Allah kedepannya juga dari aplikasi smart desa ini akan saya coba untuk integrasikan dengan aplikasi yang ada di keuangan. Ya, di antaranya dari pendanaan BKD, DD, Bank, lalu BKUD dan sebagainya. Nanti bisa akan kelihatan berapa sih nilai ADD yang ada di desa tersebut dan rincian apa aja sih bank yang ada di desa tersebut. Itu secara terinci gitu. Dan kemudahan dalam proses pengajuan ke BKAD sampai ke proses pencairan dana. Mungkin itu juga gambaran yang insya Allah mungkin kedepannya kita support bersama-sama. Mudah-mudahan dengan aplikasi smart desa ini bisa dapat membantu dalam proses harian atau bulanan yang ada di desa. Itu sih. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Adriana. Ini alhamdulillah Pak Adriana bisa hadir Pak, karena desa ini sangat berhubungan dengan Pak Adriana sebenarnya. Karena Pak Adriana sama saya itu ada di ranah BKAD Pak, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Nah, tapi ini berhubungan dengan desa terkait Bades ya Pak Adriana ya, Badesnya, terus aspirasi dana desanya dan lainnya Pak. Nanti Pak Adriana selaku programmernya yang ada di BKAD, kita nanti akan mensinkronkan Pak, mengintegrasikan di aplikasi kita. Jadi lengkap ya Pak ya, di pemerintahan daerahnya untuk regulasi dan sosialisasi keuangannya ada. Ya kan, di tingkat kementeriannya kita punya jagonya Pak, yang kesana kesini Pak Muhyiddin, mana Pak Kiki. Di sistem pemerintahannya Pak ada Pak Rizky Pak, di unsur yang lainnya juga ada Pak Anto, di unsur tenaga ahli profesional dalam segi bisnisnya ada Pak Ipan. Karena Pak Ipan ini adalah senior di bank dulunya, ya kan, jadi paham betul dia seperti apa konsep bisnis itu. Nah saya sendiri juga Pak, saya di tenaga ahli di pemerintah Kabupaten Subang juga yang ada di BKAD, tapi saya lebih ke infrastruktur jaringan Pak, koneksivitas. Jadi lengkap ya Pak ya. Di sini ada tim softwarenya Pak, saya tim networknya Pak, yang tadi Bapak bilang. Kebetulan juga Pak Iki di sistem pemerintahannya, Pak Wahyudin ke Kadiputadina Pak, dalam artian sistem mengajunya. Jadi di sini kenapa? Di sini lebih banyak bukan orang di luar Subang. Ya,
supaya di sini lebih banyak orang sumbangnya Pak. Karena analisa saya Pak, setiap pengadaan jasa konsultan di semua di masyarakat juga tentang aplikasi kebanyakan sudah terjangkau Pak. Karena apa? Tenaga profesional itu orang-orang pulang di luar Subang. Dan ketika aplikasi ini tidak jalan, udahan. Tapi di sini insya Allah Pak, saya di sini juga orang Subang, saya nggak jauh, Pak juga orang Subang, Pak Ipan juga orang Subang Pak. Jadi kalau semuanya ada di Subang Pak, ya SDM-nya ada di Subang, insya Allah Pak, dia akan bertahan lama Pak. Gitu. Jadi jangan ragu terkait nanti ke depannya. Oh, aplikasi ini paling suka oke dosa. Nah, dosa itu karena apa? Kebanyakan tenaga dari luar Pak. Sedangkan yang namanya para program dari telepon itu juga Pak. Iya, tapi kalau orang Subang bapak yang bisa datangi ke mana gitu kan? Kayak Bapak Adrian, kayak Bapak Rizky, kayak rumah saya, Bapak Iwan, atau Bapak Tanto, gitu. Jadi itu Pak. Jadi saya berharap dari pertemuan ini ada tindak lanjutnya Pak. Saya kembalikan lagi ke Bapak dan Ibu sekalian untuk usulkan kepala desa untuk segera melakukan MOU Pak. MOU. Nah, masalah MOU tersebut nanti kita akan lanjuti langsung Pak. Lanjutnya langsung saya akan tidak melibatkan unsur yang lain. Saya akan melibatkan unsur kader sekdes selaku tenaga operator, selaku tenaga ahli di aplikasi tersebut selaku adminnya. Dan nanti saya ketika ada usulan HB ya, standar harga belanja, standar SBB-nya untuk tenaga operatornya, tenaga operatornya saya akan kasihkan Pak untuk acuan Bapak membuat sebuah RKA di aplikasi desa 2022. Jadi harus ada Pak standar harga belanjanya ya Pak Andrian. Saya juga nanti akan bilang Pak untuk desa saya meminta untuk SHB SPB-nya untuk belanja barang ada acuannya. Dan saya minta lagi untuk SHB SPB-nya untuk acuan tenaga ahli operator yang nanti akan diusulkan oleh kepala desa dalam segi honorariumnya. Ya, dan mana honorarium di dana desa tersebut. Sehingga ketika sudah kelengkapan dari hardware-nya, software-nya, brandware-nya, usernya, kemudian perawatannya apa-apa, otomatis Pak, dana desa ke depan 2022 saya yakin Pak akan diasistensi dengan mulus Pak, ya kan? Sehingga tadinya 700 juta setahun atau 800 juta dengan ada penambahan yang sekarang didukung dengan PMK, ya kan? Didukung dengan Permendes, kita bisa meningkatkan dengan 3,4 miliar untuk kami meningkatkan ya Pak. Karena sekarang unsur multimedia itu boleh Pak. Kalau kemarin unsur multimedia pembelajaran barang dan jasa dalam artian laptop dalam macam kan nggak boleh, tapi sekarang boleh. Otomatis dana desa pun akan lebih tinggi Pak. Nah, semakin tinggi kita harus semakin siap Pak. Ya kan dalam segi pemeriksaan APH-nya ke perusahaan saya Pak untuk mengintegrasikan aplikasinya di kebutuhan APH-nya. Yang penting APH sendiri senang, merasa senang dengan desa digital, ya kan? Karena apa? Tugas APH sendiri terminimalisir Pak. Ketika desa tersebut sudah digital. Seperti itu aja Pak. Tolong sampaikan teman-teman yang hadir. Saya berharap semua desa di 2021 ini sudah siap Pak melaksanakan desa digital. Sehingga apa? Kita udah pede Pak untuk pembuatan kalau PPS-nya, kalau dinas ya Pak ya, dan pembuatan RKA-nya untuk di 2022 kita bertemu susun sekarang. Seperti itu mungkin para Bapak dan Bapak Ibu dan penyampaian dari tim teknis. Saya karena Pak Ipan tadi belum closing ya, saya kembalikan ke Pak Ipan untuk closing biar nanti saya naiknya ini lagi ke beliau. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah investasi waktu kurang lebih di 3 jam ya, 3 jam ke belakang. Bapak Ibu sudah duduk di sini, hadir di sini, mendengarkan penjelasan terkait aplikasi Smart 2447 ini. Ya, saya harap Bapak Ibu investasi ini bisa bermanfaat, investasi waktu ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Ada pengetahuan baru kita sharing bersama, saya pun ada masukan baru dari Bapak Ibu. Dan dengan melalui aplikasi ini, tadi saya di awal menurut Bapak, mungkin nggak dengan ini bisa menjadi desa unggulan? Setelah melihat aplikasi yang ada, saya jelaskan. Kalau
menurut saya sangat mungkin, karena ada beberapa hal yang memang ini akan mengikis sedikit-sedikit birokrasi yang ada di desa yang berjalan sama. Dan desa Bapak Ibu ini akan menjadi pionir di lingkungan desa sekitar Bapak Ibu terkait aplikasi ini. Ya kan? Mungkin Bapak di kecamatan kebetulan ada berapa desa Pak? Di kecamatan 7 desa yang hadir dari kecamatan itu 4. Nah, berarti 4 desa itu yang 3 kan belum mengetahui ya yang hadir. Mudah-mudahan bisa serta satu kecamatan itu bisa mengikuti aplikasi ini. Nah, dari Ciranggong, maksudnya dari kecamatan mana Pak? Cijambe ya. Berapa yang hadir Pak? 1 ya Pak. Sudah di ujung, Bapak yang hadir. Kalau jauh ada 3 desa sih yang Cikadu, oke. Ya. Nah, jadi Bapak mewakili ya, Bapak mewakili dari 3 desa yang smart desa sudah berjalan. Ada untungnya kenapa Bapak sudah ada bagusnya, maksudnya Bapak sudah pernah menggunakan aplikasi smart desa. Bisa jadi perbandingan nanti seperti apa. Kekurangan Bapak tadi sudah diungkapkan, kita sudah jawab, solusinya sudah ada. Dan tadi jangan khawatir karena aplikasi ini bukan hanya untuk Bapak beli, saya jual, Bapak beli, lepas, tidak seperti itu. Kendala-kendala Bapak di lapangan kita coba akomodir terkait dengan instansi-instansi terkait yang menghandle itu. Baik Pak, mungkin gini, untuk mempererat kita silaturahmi nanti nomor WA ya, nomor di absen itu nomor WA bukan Pak? Telepon sama WA ya. Nah nanti saya mau izin itu akan kita buatkan grup di situ yang hadir 2 hari ini ya. Nah nanti kita bisa diskusi lebih panjang di situ. Nanti juga yang hadir di sini ada di grup di situ juga. Nanti pertanyaan Bapak kita akan coba akomodir. Karena mengingat ini waktu kan terbatas ya saya, waktu terbatas. Nah nanti bisa diskusi lebih panjang lagi kita di grup yang itu ya. Nah, tadi terkait seberapa cepat aplikasi ini bisa diaplikasikan, mungkin tadi kalau dari lihat jawaban Kang Indra itu dikembalikan lagi ke Bapak. Seberapa cepat Bapak mengambil keputusan untuk bisa mengikuti itu dengan aplikasi ini. Silakan Bapak diskusikan dengan matang nanti untuk didiskusikan dengan pihak kepala desa. Nanti ada tim teknis di lapangan Pak Wahyudin yang akan mengakomodir ke lapangannya seperti apa. Nanti Bapak bisa komunikasikan di situ, bisa sampaikan itu juga untuk keminatan mengenai segera untuk dilakukan dulu. Ya, nah itu bisa lebih cepat lebih baik. Misalkan Bapak istilahnya untuk awal, misalkan yang di sini kita mulai. Nah itu bisa menjadi pilot project. Pilot project itu bukan berarti menjadi uji coba, bukan. Karena ini aplikasi sudah jadi, aplikasi sudah matang. Hanya mungkin nanti uji coba teknis penerapannya di lingkungan desa masing-masing. Baik Pak, sudah jelas ya, mungkin ya, sudah clear ya, strateginya. Ini ada tambahan lagi? Sudah? Akun. Baik, tambahan. Logout. Sebelum ditutup, tolong di logout dulu Bapak Ibu dari aplikasi tadi. Logoutnya dengan cara di pojok bawah ada tanda plus, diklik nanti itu ada logout di sini. Sudah ya. Takutnya nanti ke bawah ke Bapak Ibu belum logout karena itu akun seseorang yang harus harus kita lepas dulu. Keluar dari sini kita sudah lepas. Baik, dari saya untuk cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan aplikasi ini dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa menjadi mitra untuk kedepannya, untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya dan fasilitas yang lain yang kita informasikan lebih lanjut. Oke, untuk langkah awal, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadi mitra dengan baik.
Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperbantukan tentang desa digital. Kemarin kan ada acara tentang batas wilayah desa, Pak. Nah, itu adalah salah satu ketika sudah keluar produknya itu adalah konten dari batas wilayah desa. Jadi petanya itu harus disahkan oleh Pak Bupati. Adapun yang belum sepakat, kan ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat itu di 6 bulan kemudian akan dimasukkan menjadi konten di aplikasi tersebut. Jadi sebetulnya aplikasi ini sangat diharapkan digunakan oleh semua desa di Kabupaten Subang sebetulnya. Jadi kalau misalkan kata sederhananya, mudah-mudahan bisa bekerja sama bisa menggunakan aplikasi ini, karena customize-nya sudah jelas, Pak. Kalau yang kemarin Kominfo juga betul bagus, Pak. Dari Kominfo itu seolah-olah beri gratis, Pak. Tapi tidak ada yang gratis sekarang, Pak. Itu juga bayar, cuman bapaknya nggak bayar dari Kominfo. Jadi kalau tentunya nanti ke depan Bapak mau bentuknya aja aplikasi itu kan, kalau yang Bapak sudah di timur itu seperti itu kan, belum tentu yang Bapak desa Bapak itu aplikasinya bentuknya seperti itu. Terserah timnya Bapak mau fotonya Pak Kadesnya muncul apa ya, memang customize sebenarnya, Pak. Makanya betul Pak Hendra, Bapak memang. Nah, ini yang kita dukung, Pak, karena lebih baik, banyak manfaatnya. Jadi mesero ya katanya kepala desa itu atau gitu kan, seolah-olah menggugurkan kewajiban aja. Enggak, Pak, kalau ini kita akan terus Pak Hendra, Pak Iban itu setiap saat dalam 1 tahun itu mengembangkan, Pak, itu kira harus ada penjelasan. Makanya sustain sebenarnya, Pak, sustainable. Mungkin itu aja tambahannya. Nah, mungkin untuk integrasi itu arahnya adalah ketika para di desa itu sudah ada Kadipaten dan sebagainya, ya mau tidak mau channel 112 itu jangan harus segera diakoyukan oleh Bupati dengan unsur-unsur APH yang terkait di sana. Karena yang sampai saat ini juga terkendala MOU, Pak. Jadi harus kita berpikir juga, kalau Bapak misalkan besok langsung dapat aplikasi di klik button ketika misalkan ada kejadian sesuatu, kita harusnya juga belum langsung, Pak, karena harus terintegrasi. Tapi ketika proses sudah siap semua, ini kan Pemda sama Bu Kapolres segera harus. Karena gini, sekarang klik button tentang kejahatan di waktu dan sebagainya, laporannya bertanggung jawab. Fatwa atau yang apel harian apa namanya patroli terdekat itu harus masuk ke sana. Jadi daya ini harus ditelepon, jadi apa polisi dari Pak. Ya, nah itu aja penegasan bagi saya juga mengawal tentang bagaimana pelaksanaan aplikasi ini, manfaatnya oleh para kepala desa terutama atas wilayah. Mungkin misalkan ada di jalan, Pak, batas wilayah desa A, Sarang Desa B, itu si handphone nyala, selamat datang di desa B, ataupun lagi selamat datang di desa. Itu yang harus segera mungkin konten yang disebutnya. Kontennya harus segera dijelaskan baik-baik. Nah, itu untuk ke depan sosialisasi itu salah satu tadi katanya bikin grup, karena harus diputuskan, Pak, operator kesehatan, badai Pak Kades atau badai barangkalinya siap, karena kan di honor boleh di honor. Jadi jangan sampai menang persekres gitu kan, pilih kan, gitu kan. Apa badai potensial karena komputer terkenal ke IT lah. Dan saya juga bukan lulusan IT, tapi air semua ada saya seperti itu aja sih. Betul, mohon untuk tambahan aja. Tadi saya juga nggak mau ngomong, cuma hanya mengingatkan saja, Pak. Saya juga dari pemerintahan, anak buah anak asuhan yang kemarin meninggal sebab batas wilayah. Betul.